Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desika Farhana dengan NIM 72114932. Di sini saya dari Akuntansi Internasional angkatan 2009 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu proyek 9, formulir dan laporan basis data. Langsung aja yang pertama itu ada basis data textbook. Nah, basis data textbook terdiri dari 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain karena memiliki nilai yang sama. Nah, tabel dan field datanya ditampilkan pada figur P91. Tabel student berisikan 4 field. Yang pertama itu ada first name, last name, book name, and copies to sell. Field kunci dari tabel ini ditampilkan dengan huruf tebal. Next, ini ada gambar dari figur P91, yaitu tabel dan field pada basis data textbook. Nah, ini di dalam tabel student itu ada first name, last name, book name, and copies to sell. Di book ada book name, title, author, price. Intersect ada book name and class name. Di class ada class name and enrollment. Next itu figur P92, nilai-nilai pada tabel student. Nah, ini ada first name, last name, book name, and copies to sell. Lalu ada membuat formulir. Nah, kita dapat menggunakan formulir untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Formulir bukan hanya memudahkan entry data, tetapi juga menampilkan catatan dari tabel satu demi satu. Karena sebuah tabel basis data dapat berisikan banyak catatan, menampilkan satu demi satu catatan dapat memudahkan pengguna untuk melihat catatan tersebut. Nah, selain itu, melihat data dengan lebih mudah dan entry data. Formulir dapat digunakan untuk menguji nilai yang dimasukkan dan menolak nilai yang salah. Dalam basis data textbook, nomor buku harus memiliki nilai kurang dari 1000 dan peraturan tersebut harus diletakkan dalam desain formulir. Lalu next itu ada figur P93. Nah, di sini tuh ada nilai dalam table book. Dalam table book ini ada book name, first name, last name, and price. Lalu next itu ada figur P94, yaitu layar basis data textbook. Nah, ini di tabelnya itu kita memilih yang book yang tadi. Lalu layar untuk membuat formulir, jadi pencet forms, lalu create form by using wizard. Lalu figur P96 itu pilihlah field dari tabel. Jadi ini tabelnya kita pilih yang book. Lalu available field-nya dimasukkan ke select field. Lalu figur P97 itu pilihlah masing-masing field dari tabel student. Nah, tadi kita tabel yang milih book, ini pilih tabelnya student. Lalu yang available fields-nya juga dipindahkan ke select field. Lalu figur P98 ini ubahlah nama formulir tersebut. Nah, ini kan ada what title do you want for your form, itu diubah jadi student data entry form. Lalu pilih yang open the form to view or enter information, lalu pilih finish. Nah, formulir yang dihasilkan untuk data siswa. Nah, ini tuh di bawah simbol-simbol yang di bawah itu memiliki fungsi gitu. Yang pertama itu ada menuju record pertama yang arahnya ke samping, terus sebelahnya itu menuju record sebelumnya, lalu menuju record berikutnya, dan yang ke kanan itu menuju record terakhir, dan yang ke kanan dan ada tanda bintangnya itu menuju record baru. Figur P910, buku yang dijual harus berjumlah 10 atau kurang. Nah, ini tuh merupakan aturannya gitu. Lalu figur P911 itu tampilan desain dari formulir entry data siswa. Nah, ini nanti kita mengeditnya di sini untuk membuat formnya. Lalu pada figur P912 ini memilih mengubah properti field data. Lalu ini klik kanan aja terus pencet properties. Terus figur P913 itu mengubah peraturan untuk nilai nomor buku. Nah, jadi itu kan ada validation rule-nya itu kurang dari 1000. Nah, validation text-nya itu book number must be less than 1000. Itu merupakan aturannya yang tadi itu dibahas di awal. Lalu ada figur P914, ini ada laporan jumlah siswa yang terdaftar dalam satu kelas. Lalu figur P915 itu langkah untuk memulai pembuatan laporan. Jadi pilih reports and create report by using wizard. Nah, the wizard asks you question and creates a report based on you. Jadi kita
kita meng-create itu based on report kita gitu. Lalu figur P916 itu memilih table dan field untuk laporan. Jadi sama langkahnya, yaitu pilih table class, terus available field-nya itu dipindahkan ke select field. Lalu figur P917 itu memilih untuk mengurutkan laporan. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, nah itu diurutkan. Misalnya contoh yang pertama itu ada class 6 gitu. Lalu P20 ini sebagian laporan buku yang digunakan masing-masing kelas. Nah, ini merupakan report of book used in each class-nya, itu pada tabel itu. Lalu pada figur P921 ini pilihan pengurutan dan ringkasan untuk laporan paling banyak, itu sama kayak yang sebelumnya, diurutkan. Lalu P922 ini memilih opsi rangkuman. Jadi dicentang di sum, terus show-nya itu detail and summary. Lu pilih oke, lalu muncul P923. Ini laporan awal buku yang digunakan di masing-masing kelas, laporannya, reportnya. Lalu P924 penampilan desain laporan buku yang digunakan di masing-masing kelas. Jadi ini kita mendesain lagi untuk formnya yang seperti yang sebelumnya juga. Lalu muncullah P925 itu sebagian daftar laporan siswa yang menjual buku. Nah, ini merupakan laporan-laporan yang siswa yang menjual buku gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau bila bicara saya kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.